Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bersama dalam ibadah bersama saat teduh di My Room. Kiranya semua dalam keadaan baik. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu untuk setiap kami, sehingga setiap kami kembali bisa berada bersama-sama duduk di bawah kaki Tuhan untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kasih setiamu terus memenuhi hati setiap kami. Kami percaya Bapa, Kau Allah yang sangat baik bagi setiap kami Bapa. Biarlah Roh Kudus yang melawat setiap kami, bukakan hati setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sama-sama kita ulangi lagu ini sekali lagi. Haleluya. Yes. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mengikut Engkau. Oh Tuhan, kami sembah Engkau hebat. Oh Tuhan, kami sembah. Haleluya. Kami mau puji Engkau, kami mau tinggikan Yes Tuhan. Kami mau sembah Kau besar Tuhan.
pujikan Yesus Tuhan, oh Tuhan. Syukur la 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 ya labu Yes Jesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita satukan hati untuk mendengarkan sharing firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu untuk setiap kami. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan sharing firman. Kiranya pengurapan Allah terus menyertai setiap kami Bapa. Bukakan hati setiap kami sehingga setiap firman yang disampaikan mencerahkan, menguatkan, bahkan menuntun setiap langkah kami Bapa. Biar Roh Kudus yang ada dalam hati setiap kami memberikan kami senantiasa damai sejahtera sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, baik saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita kembali bersama untuk mendengarkan sharing firman Tuhan yang temanya yang akan saya sampaikan adalah kita akan belajar mengenai discover your destiny, atau bagaimana setiap kita menemukan tujuan hidup kita. Kalau kita bicara tujuan hidup, tentunya setiap kita punya pemikiran yang bermacam-macam. Tapi sebagian besar tentu berpikir tujuan hidup itu kurang lebih seperti cita-cita. Ya, kalau namanya cita-cita tentu kita berpikir ini adalah bicara mengenai yang namanya karir, ya, mengenai satu pekerjaan atau satu usaha yang sukses yang kita ingin raih. Tetapi yang kita akan pelajari bersama-sama pada hari ini adalah bagaimana tujuan hidup itu adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih luas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi 3 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat yang ke-13 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat yang ke-14 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita melihat surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, Rasul Paulus pada saat menulis surat ini
Rasul Paulus sedang berada dalam penjara di Roma, ya. Nah, apa esensi dari surat Filipi ini? Esensinya adalah bicara mengenai bagaimana Rasul Paulus ingin memberikan dukungan, support kepada jemaat di Filipi, khususnya terkait dengan yang namanya tujuan hidup. Ya, kita akan lihat ayat demi ayat, ya. Kita tadi sudah membaca, sekarang kita lihat di ayat yang ke-12. Filipi 3:12 dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Ya, jadi dari ayat 12 ini ada dua bagian besar. Yang pertama adalah bicara kata sempurna. Ya, kalau kita bicara mengenai kata sempurna, tentu ini bicara mengenai bagaimana Rasul Paulus sedang mengalami yang namanya proses menuju pada kesempurnaan. Dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Ya, berarti ini mengatakan bahwa Rasul Paulus belum sempurna, tapi dalam proses untuk mengejar kepada kesempurnaan, yaitu tujuan hidup dari Rasul Paulus. Nah, di bagian yang kedua dikatakan, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ya, kata ditangkap oleh Kristus Yesus kita tahu di Kisah 9 bagaimana Rasul Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Di Kisah 9 kita tahu apa yang menjadi tujuan hidup dari Rasul Paulus sebelumnya. Sebelumnya dalam perjalanan menuju ke Damsyik, ya, dia punya satu tujuan hidup adalah ingin menangkap pengikut-pengikut Kristus. Kemudian setelah ditangkap dia ingin membawa mereka ke Yerusalem untuk dipenjarakan dan diadili. Itu adalah tujuan hidup dari Rasul Paulus. Ya, kenapa dia punya tujuan hidup seperti itu? Karena Rasul Paulus punya latar belakang pendidikan Taurat, karena dia orang Farisi, ya, di gurunya Gamaliel. Kita tahu bagaimana itu adalah satu keyakinan dari Rasul Paulus, dan itu menjadi tujuan hidup dari Rasul Paulus, menangkap pengikut-pengikut Kristus karena menurutnya tidak sesuai dengan apa yang dia yakini, yaitu Taurat. Tapi kemudian pada saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia ditangkap oleh Kristus Yesus, dia mengalami satu perubahan. Ya, kita tahu kisahnya bagaimana dia buta selama 3 hari, kemudian akhirnya melalui Ananias dia dipulihkan, kemudian dia menjadi orang percaya, dia dibaptis. Pada saat itulah tujuan hidup dari Rasul Paulus mengalami perubahan. Ya, nah dari sini kita bisa melihat ternyata tujuan hidup itu harus diperoleh pada saat seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Poin inilah kita bisa mengerti bahwa bagaimana kita bisa menemukan tujuan hidup. Kita bisa menemukan tujuan hidup pada saat seseorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Seseorang harus menjadi orang percaya dulu, dibaptis, mengalami pengenalan dengan Tuhan Yesus. Ini adalah titik awal bagaimana setiap kita bisa menemukan tujuan hidup kita yang benar, yang sesungguhnya. Ya, karena sebelumnya bukan berarti Rasul Paulus gak punya tujuan hidup, dia sudah punya tujuan hidup, tetapi tujuan hidup yang salah. Tujuan hidup yang benar pada saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita akan melihat ayat firman Tuhan dari Yohanes 14:16-17. Dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ternyata kenapa orang baru bisa menemukan tujuan hidup setelah jadi orang percaya, karena ada yang namanya Roh Kudus di dalam dirinya. Pada saat seseorang percaya pada Tuhan Yesus, Roh Kudus ada dalam dirinya, yang itu adalah roh kebenaran. Nah, roh kebenaran inilah yang akan menyertai orang percaya untuk mendapatkan yang namanya tujuan hidup yang benar. Jadi kita akan melihat, kita mengerti bahwa sekarang ternyata poin pertama
Untuk bisa menemukan tujuan hidup adalah pada saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dipenuhi dengan Roh Kudus yang adalah roh kebenaran, itulah yang menuntun setiap kita. Kita akan lihat ayat berikutnya di Filipi 3 ayat yang ke-13, dikatakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Poin penting dari ayat ini kita bicara mengenai kata melupakan apa yang di belakang. Setiap kita punya yang namanya masa lalu, ya. Kita semua punya latar belakang. Kita lahir di keluarga yang berbeda. Kita sekolah di sekolah yang berbeda, kita punya pengalaman-pengalaman yang berbeda, dan kadang itu bisa membuat kita mengalami yang namanya kekecewaan, bahkan kepahitan, ya. Dan ini yang bisa membuat seseorang mengalami yang namanya kerusakan pada gambar dirinya, ya. Jati dirinya menjadi rusak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Inilah yang bisa membuat seseorang kehilangan apa yang menjadi tujuan hidupnya, ya, karena pengalaman-pengalaman yang melukai hidupnya. Kita tahu kisah dari Gideon, ya, bagaimana Gideon pada saat ketemu dengan Tuhan pun dia mengalami gambar diri yang rusak. Dia mengatakan, kaumku ini adalah kaum yang paling kecil, ya, keluargaku, aku adalah yang paling muda. Dia nggak pede, dia nggak percaya diri. Tetapi kita tahu apa yang terjadi pada Gideon pada saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia berhasil membebaskan bangsa Israel dari bangsa Midian. Ini adalah sesuatu yang penting buat setiap kita untuk bisa melangkah dari gambar diri yang rusak, dipulihkan, kemudian kita mulai melangkah menuju kepada tujuan hidup yang benar. Ya, dari ayat Filipi 3 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa kita harus melupakan apa yang di belakangku. Artinya gambar diri kita harus kita pulihkan, kita harus percaya pada saat kita sudah menjadi anak Tuhan, gambar diri kita sudah dipulihkan dan kita mulai mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita. Jadi artinya bahwa kita mulai melangkah bagaimana satu tujuan hidup itu bisa berprogres, bisa berjalan dengan baik pada saat seseorang sudah dipulihkan gambar dirinya. Nah, berikutnya di ayat yang ke-14 kita lihat, ya, di Filipi 3 ayat 14 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, menarik di sini ada kata-kata panggilan surgawi. Ternyata bicara mengenai tujuan hidup itu bukan hanya berbicara mengenai diri kita sendiri, ya. Tujuan hidup bukan segala sesuatunya mengenai kita, ya, tetapi ini bicara mengenai kata panggilan. Kalau bicara kata panggilan, saya pernah membaca sebuah buku, ya, bukunya adalah Discover Your Destiny, ditulis oleh Tony Evans. Dalam buku itu Tony Evans membuat satu ilustrasi. Dikatakan sebuah alat, ya, dia mengilustrasikan seperti lemari es. Lemari es itu punya fungsinya sebagai pendingin. Kemudian ada kompor, fungsinya sebagai pemanas. Tetapi baik lemari es maupun kompor itu tidak bisa menentukan dirinya sendiri untuk mau jadi seperti apa. Mereka ditentukan oleh si pembuatnya, oleh si penciptanya. Demikian juga dengan kita, ya. Tujuan hidup kita ternyata ditentukan bukan oleh kita sendiri, tetapi tujuan hidup kita sudah Tuhan tentukan dalam hidup setiap kita. Jadi poin yang ketiga yang penting adalah bagaimana setiap kita menemukan panggilan kita. Ya, jadi tujuan hidup itu bukan kita yang menentukan, tetapi Tuhan yang menentukan. Kata panggilan surgawi juga berbicara mengenai bahwa tujuan hidup bukan hanya hal-hal yang ada di dunia ini, ya, tetapi tujuan hidup kita sampai pada saat kita berada di
kekekalan. Ya, pada saat kita berada di surga itu adalah tujuan hidup yang sesungguhnya. Tetapi apa yang kita bisa lakukan sekarang? Jadi bagaimana kita bisa menemukan tujuan hidup kalau misalnya itu Tuhan yang tentukan? Tentunya saudara-saudara terkasih, kalau kita merenungkan lebih dalam lagi, setiap kita pasti punya minat yang berbeda-beda. Ya, setiap kita punya satu kemampuan yang berbeda dengan orang lain. Itu adalah satu benih yang Tuhan taruh dalam diri setiap kita. Dan itu bisa menjadi satu talenta yang Tuhan taruh untuk kita lipat gandakan. Jadikan hal itu sebagai satu dasar untuk kita menjalani tujuan hidup kita. Jadi ini adalah poin yang penting, bagaimana setiap kita harus menyelaraskan apa yang kita kerjakan selama ini. Kalau misalnya kita sudah menemukan tujuan hidup kita, selaraskan setiap aktivitas, setiap tindakan kita apakah sudah selaras dengan panggilan Tuhan. Ya, jadi ada 3 hal yang kita bisa lihat bagaimana kita bisa menemukan tujuan hidup kita dari Filipi 3 ayat 12 sampai yang ke-14. Poin pertama adalah tujuan hidup yang benar saat setiap orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Itu adalah starting awal kita untuk menemukan tujuan hidup kita. Apabila saudara terkasih belum menemukan tujuan hidup, mulailah alami perjumpaan dengan Tuhan, supaya tahu roh kebenaran yang di dalam kita itu yang menuntun kita untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan hidup kita. Poin yang kedua, kita harus mengalami pemulihan gambar diri kita. Tinggalkan manusia lama kita menjadi manusia yang baru. Dengan citra diri yang benar, kita pasti bisa melangkah menuju kepada tujuan hidup yang Tuhan sudah tentukan. Poin yang ketiga, tujuan hidup adalah panggilan Tuhan. Jadi bukan kita yang menentukan, tetapi Tuhan yang sudah tentukan bagi setiap kita. Mari kita renungkan, apakah tujuan hidup kita berbicara bagaimana buah yang sudah kita hasilkan. Apabila kita masih belum menghasilkan buah, belum menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, mari segera selaraskan. Saya percaya renungan malam hari ini kiranya bisa mencerahkan setiap kita, bisa menuntun setiap langkah kita, dan setiap kita bisa menemukan tujuan hidup kita. Dan apabila kita mulai kehilangan arah dalam hidup kita, kembali kepada tujuan hidup yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu buat setiap kami, untuk firman yang sudah kami dengarkan Bapa. Biarlah setiap kami bisa menemukan tujuan hidup yang benar sesuai dengan apa yang menjadi panggilan-Mu Bapa. Kami ingin juga Bapa, apabila kami memiliki pengalaman-pengalaman yang buruk yang bisa menghambat kami melangkah untuk menjalani tujuan hidup setiap kami, biarlah Roh Kudus, kasih-Mu yang memulihkan setiap kami. Kami percaya Bapa, tiada perkara yang sulit, tiada perkara yang sukar, dan kami percaya kami hidup di dunia ini bukan kebetulan, tetapi ada rencana-Mu yang indah buat setiap kami. Pakai setiap kami menjadi alat-Mu, biarlah hidup kami bisa berarti, bisa memuliakan akan Engkau, memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara terkasih, demikian sharing firman pada hari ini. Sampai bertemu kembali di ibadah My Room berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.